warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia kepada kita semua sehingga kita telah dapat berhadir di kantor fikih yang sederhana ini. Selawat beriringi salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah membawa ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan membawa ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana kita rasa pada saat ini. Kata-kata kehormatan kamu kepada Kakanda Abangda Nurdi dan anggota yang sudah berhadir di kantor kecil yang sederhana ini. Kata-kata kehormatan kamu kepada Kadus, Sekdes dan kaur yang lain yang berhadir di tempat yang sederhana ini. Kata-kata kehormatan kamu kepada Tuha Lapan yang berhadir dan yang kamu muliakan kepada Imam Cik yang berhadir di kantor yang sederhana ini. Dan terima kasih kepada Abangda Nurdi yang telah berhadir dan mohon arahan dari Abangda dan bimbingan untuk aparatur semuanya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat berkumpul di kantor desa Pantai Raja. Acara kita ini tidak lupa salawat dan salam kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakannya dari alam kegelapan ke alam berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pantai Raja, bahkan saya juga dari dulu sebelum saya jadi Kapolsek juga emang jadi teman saya. Yang saya hormati Pak Mungkin, yang saya hormati Sekdes, Kaum Bekasi, Lorong, Ketua Pemuda, Kejut. Niat saya di sini sebetulnya sudah terjadwal dari beberapa bulan belakang. Kebetulan saya sendiri baru jalan 3 bulan karena dengan akhir tahun kegiatan yang cukup padat di Polres, hampir seminggu 3 kali kita ada kegiatan di Polres Pon, yang Jum. Jadi mohon dimaklumi. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri juga karena istilah orang tua bapak kan tak kenal maka saya. Seperti inilah kita. Saya emang kalau Mangging ini tidak asing lagi. Saya 2011 memang sudah duduk di Mangging. Cuman jadi gimana ya? Di Mangging ini sudah terombang ambing. Kayak jalur itu kena ombak sana sini. 2011 Bapak kami tinggal di Ladang Panah. Kalau pernah mungkin melihat atau melintas di pintu angin komplek, saya pernah duduk di sana sekitar 10 bulan di awal 2011. Jadi berbaur dengan masyarakat di Ladang Panah sana hampir 10 bulan. Udah 10 bulan di sana bergeser ke Lombaru, bergabung sama kebetulan kemarin masa itu ceramah di Dewan sekarang. Beliau kecil sewa di Lombaru selama 3 tahun Pak, bergabung di situ sama Bang Suraman. Beliau masih menjabat kepala desa waktu itu. Dan 3 tahun di di Lombaru, saya bergeser ke Lopau, hampir 4 tahun di Lopau. Jadi kalau Pantai Raja ini Padang Baru, Lopau, Pantai Raja lintasan saya tiap hari, jadi udah nggak asing lagi. Kalau di Mangging ini 3 tahun lebih, bisa hampir 4 tahun. Jadi di awal 2016 barulah bikin pondok
kepada saudara-saudara saya, mau singgah jalan dari samping pabrik ke Mumbai bisa, dari Simpang Masjid Atapa juga bisa, Simpang Tekap ketok depan rumahnya Wepoong yang bawa beca, yang istrinya sebagai tukang urut, itulah ditutup di sini saat ini. Jadi statusnya K2, keluarga anak 2, yang besarnya di pesantren Al-Munjiah sudah naik kelas 2 SMP, dan yang kecilnya masih kelas 5 min. Belum ada adiknya, udah 11 tahun. Karena kenapa kan gitu? Kenapa lah ini? Udah 11 tahun belum ada adiknya. Kadang-kadang jong, ya kan? Kadang-kadang angin gitu ya, gitu. Jadi saya ulas sedikit masalah pribadi saya biar nanti kita dekat. Jadi awal 2017 saya dikasih kesempatan untuk sekolah ke Jakarta selama hampir kurang lebih 9 bulan di sana, dan penempatan itu langsung ke Semelu. Di Semelu itu hampir 4 tahun. Di sana di KPU Lantas, habis itu Kapolsek Selunggalang, Kapolsek Sidigo. Kalau pernah dengar Semelu itu jarak tempuh dari kota itu 3 jam, yaitu di Sidigo, Semelu Barat. Jadi kalau cerita Semelu itu udah gak asing lagi lah, desa dan titiknya saya tahu, insya Allah Bapak. Jadi kenapa anak saya jauh kali gak ada adiknya, itulah kayak gitu, perjalanan tugas yang cukup lama, nggak ketemu Pak, bener. Saya ketemu itu dalam setahun 2 kali, kadang-kadang sekali. Pokoknya selama di Semelu itu lebaran nggak pernah bareng. Berarti 3 kali lebaran itu lebaran nggak pernah kumpul. Saya di sana, istri di sini. Kebetulan istri PNS di Puskesmas Mangging, masih lentos kerjanya masih di Lopau, masih di wilayah Lopau, karena mereka udah diangkat jadi PNS, masuk dalam lembu piket, jadi mungkin kegiatan di Lopau pun agak berkurang. Jadi itu agak lintas sedikit. Kenapa anak saya baru 2? Ya mungkin karena kerja tadi yang begitu jarak yang begitu jauh, soalnya nggak bisa dikirim Pak kan. Kalau bisa dikirim enak dikit kan, kayak kita kerja ke Malaysia gitu, jauh gitu. Jadi nggak ketemu. Macam mana punya adik kalau kita nggak ketemu? Jadi sebegitulah, ngerasakan 3 kali lebaran kan nggak pernah bareng. Si istri dengan orang tuanya, saya sendiri di sana di pulau, jauh banget. Makanya saya rasakan dinas di pulau itu udah cukup matang lah, 3 tahun lebih. Saya rasakan UT dari Sikil sudah, dari Tapak Tuhan sudah, dari Belampiri sudah, dari Melabu dan dari Calang. Insya Allah 5 titik udah saya lewatin. Mungkin nggak tahu lagi dihitung bolak-balik itu udah berapa kali, bener. Segitulah riwayat singkat. Jadi di akhir 2020 saya dipercayakan untuk duduk di Labuan Haji Barat. Di situ mulai duduk, dan di situ pula mulai COVID ini beraksi. Tidak ada fokus lagi untuk keluarga, sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan aktivitas selama kurang lebih 2 tahun. Tapi insya Allah dengan kerja keras, kita solid dengan kepala desa, solid dengan rekan-rekan kita di Polsek, insya Allah Labuan Haji Barat kemarin dapat vaksin nomor 1 Aceh Selatan. Di 18 kecamatan Labuan Haji Barat nomor 1. Dan vaksin anak-anak SD terbanyak dan tercepat selama 14 hari, 2.150 orang selesai. 14 hari cuma, benar. Gak saya lihat macam di Mangging ini dikejar-kejar dengan KTP, dikejar-kejar dengan polisi sana. Insya Allah nggak boleh tanya nanti. Rekan saya sama kepala desanya, insya Allah kami duduk di kantor desa dengan pemahaman kepada masyarakat, nggak payah sibuk nyari, duduk, datang, selesai. Insya Allah tidak ada kami cabut-cabut KTP, benar. Begitulah kita penyesuaian, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bayangin saja sampai tingkat SD bisa kita sapu bersih. 2.150, 14 hari putus, benar, nggak tersisa. Boleh tanya, apalagi di sana tantangannya pesantren Darussalam, 3.000 santrinya, Darul Ustaz 1.000 lebih pesantrennya, Nur Yahda punya pemuda sekian ratus, hampir 1.000 santrinya, Al-Munjiah kita sapu bersih. Insya Allah itulah pengalaman dinas kita. Kenapa nggak terfokus ke rumah? Karena kita dibebankan sama pemerintah Pak kan? Dibebankan sama pemerintah untuk mencapai vaksin, target vaksinnya betul-betul habis. Insya Allah sampai saya pindah dari sana
pencapaian Lamongan di Barat udah 98% vaksin di sana. Tidak ada dikejar-kejar, tidak ada yang sakit. Yang penting ikut perintah saya, semuanya selesai. Makanya ada keluar asumsi Mangging, Lembasabil, vaksin di sana. Benar. Datang saya petik selesai. Itulah bahasa saya. Datang kita petik selesai. Segitulah urusannya vaksin. Nggak kayak di sini. Bukan kita membandingkan. Tidak ada solusi, Bapak. Benar. Karena kita kenapa? Berhadapan sama orang pesantren, berhadapan sama tengku pimpinan pesantren sangat-sangat sulit sekali. Percaya. Apalagi juga sampai ribuan. Darussalam 3.000 selesai kadang-kadang. Benar. Kita sapu bersih selesai insya Allah. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang lari. Yang penting datang mereka kita petik selesai. Benar. Begitulah cara saya. Yang penting yang tahu cuma yang bersangkutan sama saya. Selesai urusannya. Tidak ada cerita dikejar-kejar. Ambil data. Tidak ada. Insya Allah. Makanya sangat sulit. Kepala desa, para desa semua. Makanya saya bikin di sini. Kenapa kita bikin pertemuan? Jadi jangan seolah-olah kepala desa aja yang kenal sama kami. Jangan seolah-olah nanti kepala desa aja yang kenal sama kamu. Saya maunya di sini kau kasih lorong, Tuhan mungkin kejun belang ketua pemuda bisa men-share sama saya. Kalau ada permasalahan dalam konteks mungkin kepala desa nggak ada tempat kepala lorong, kau kasih bisa menyampaikan kepada kami. Makanya intinya datang ke sini itu untuk silaturahmi untuk membangun desa Pantai Raja ini. Karena kenapa? Kita dimasuk anggaran baru di tahun 2023, di tahun politik juga lagi. Saya maunya nanti kau kasih lorong untuk apa di sini. Ayo kita dukung program pemerintah melalui kepala desa Pantai Raja. Apa yang sudah menjadi program, ayo sama-sama kita dukung. Jangan ada intervensi di sini. Siapapun dia, kalau emang itu skala prioritas yang bisa membantu untuk kelancaran tugas kepala desa di sini, ayo sama-sama. Jangan ragu-ragu, jangan nanti cepat berdiri sendiri, lorong berdiri sendiri, sekdes berdiri sendiri. Enggak bisa seperti itu. Suatu pekerjaan kalau kita dikerjakan secara bersama-sama, insya Allah hasilnya pasti maksimal dan cepat selesai. Saya banyak di sini mendengar informasi udah pecah kongsi, betul nggak Pak? Di mana desa-desa banyak pecah kongsi di sini. Karena kenapa? Dengan ada yang mungkin kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian, kurangnya koordinasi. Jadi suatu pemerintahan desa, suatu kegiatan di desa itu tidak selesai. Yang ada tindih. Nanti yang pusing siapa? Kepala desanya, Pak, ini macam mana? Pak, ini macam mana? Gak ada dukungan sedikit pun dari kamu kasih. Nah, saya minta nanti kepada bapak-bapak, ayo selama saya di sini, insya Allah ke depan apapun permasalahannya, jangan segan-segan koordinasi. Nanti setelah ini set nomor saya, apapun permasalahannya, ayo koordinasi kita. Jangan semua dibebankan sama kepala desa. Sangat-sangat saya kepala desa bukan yang dipikirkan banyak sekali ya Pak. Masalah program kegiatan di Belang Bidi, program koordinasi di kecamatan, program koordinasi dari Kapolsek. Ini tidak mau seperti itu. Ayo kita sama-sama bangun desa Pantai Raja. Selagi saya masih di sini, saya juga nggak mungkin lama-lama di sini Pak. Nggak mungkin juga selama di sini. Paling lama-lama hampir 2 tahun nanti. Saya juga tidak harus mengikuti karir saya yang lebih lama. Ini singkat cerita, bukan saya pamer atau apa, ini menjadikan motivasi kepada kita semuanya. Saya aja yang jadi rantau bisa kemana-mana bergaul, kemana-mana bisa bertugas. Saya mampu kok. Seusia saya ini sudah 4 kali menjabat kedudukan Kapolsek di tempat yang berbeda, bukan satu kabupaten. Jadi kan bisa menjadikan tolak ukur kepada kita semuanya. Oh, kabupaten ini seperti ini potensi masyarakatnya, gini karakternya. Oh, kecamatan lain beginilah karakternya, kabupaten lain pindah lagi, oh beginilah karakternya. Makanya saya minta selama saya di Manggi ini, ayo sama-sama kita bangun kecamatan Manggi dan terfokus kepada desa Pantai Raja ini. Ayo
segan-segan koordinasi ke kita, apapun bentuknya, apapun permasalahannya. Karena menurut saya Bapak, kalau permasalahannya itu kuncinya kepada saya, percayalah, nggak sikit-sikit masalah harus pidana, nggak sikit-sikit masalah harus kerana hukum, enggak. Kita buatkan nilai banding sedikit. Karena kenapa? Satu, orang kesakitan di dalam pengadilan sampai ke anak cucu nggak selesai dendamnya, percaya nggak Pak? Nggak akan selesai. Itu ayahmu dulu masuk penjara gara-gara si Polo, cucunya lahir lagi, dulu kakekmu tuh dulu kakekmu tuh masuk penjara gara-gara siapa? Gara-gara dia. Tapi kalau bisa kita mediasi secara keluarga, secara arif, ayo saya penengahnya, kita bawa ke polsek, pasti selesai. Baru-baru ini kejadian di Padang Baru mungkin dengar masalah penganiayaan orang tua yang begitu kerasnya, sudah mau bertengkar antar sepupu semua. Insya Allah kita tengahin, kita kasih pemahaman buat mereka, dan selesai malam itu juga, walaupun sampai telat jam 2 malam selesai Pak. Kunci pada dasar saya penting, insya Allah saya akan mau berbuat dan berusaha. Saya tidak ingin keluarga saya, masyarakat saya di sini selama saya menjabat tanda kontak, kecuali penganiayaan berat sampai pembunuhan, apalagi kategori narkoba, itu yang nggak bisa dibantu. Tapi insya Allah yang lain bisa kita ambil cara Bapak kan? Bisa kita ambil cara koordinasi ke polsek, kita selesaikan. Saya nanti mengambil keputusan. Insya Allah sudah berapa kasus bisa kita selesaikan. Baru ini juga ada juga di Pantai Cermin sama orang ujung Padang, pacaran ditampar pacarnya, di bawah umur lagi 14 tahun anak itu, status masih sekolah lagi. Insya Allah bisa kita selesaikan secara mediasi, secara keluarga di polsek, selesai dengan lapang dada. Karena kenapa? Kalau permasalahan itu selesai, bisa kita kembalikan ke desa, itu suatu prestasi buat kepala desa untuk mencapai permasalahan ke depannya. Karena kenapa? Kalau kita cuma ambil anak kita pidana, anak kecil mungkin tahu Pak, mungkin bisa kan? Oh sampai permasalahan kita ambil masukkan proses pengadilan, semua bisa. Bahkan cuma gimana kita berupaya, kita punya berpikir, kita mediasi agar masalah ini bisa diselesaikan. Kan itu tergantung kita mau berbuat. Tapi insya Allah selama saya di sini tanda kontak, kalau kasus itu tidak terlalu berat atau penganiayaan ataupun sampai pembunuhan, insya Allah koordinasi kita. Jangan segan-segan nanti kau kasih lorong Tuhan kejut siapapun masyarakat, mungkin tanpa pengetahuan dari kepala desa, ayo laporkan kita, jangan segan-segan. Nanti karena saya nanti yang koordinasi ke kepala desa, oh hasilnya ini. Yang sudah segan, benar. Satu lagi saya tekan kepada saudara-saudara saya, warga saya di sini Bapak Ibu, saya tidak mau aparatur pemerintahan desa yang makan gaji dari pemerintah. Jangan coba-coba sama narkoba. Saya mohon, karena kenapa kita yang jadikan contoh untuk masyarakat, jangan kita yang berbuat. Di Manging ini Bapak sebagai informasi banyak benar kita transit dari Abia perbatasan dari kata kecamatan Soalibong ini sering sekali terjadi transaksi narkoba. Jangan nanti kita menjadikan contoh dipercayakan kepada masyarakat, kita yang pula nanti yang yang berbuat sangat-sangat tidak enak ya Pak, dipandang kepada masyarakat. Baru-baru ini mungkin dengar juga ada saudara tetangga kita, tetangga desa ya kan. Jadi jangan itu kejadian di desa kita. Saya mohon itu tidak bisa dibantu Pak, percaya. Siapapun kita, siapapun saudara kita, tidak ada yang kuat. Narkoba itu betul dari Bapak Presiden, atensi paling berat. Jangankan masyarakat kita, polisi sendiri dipecat, mau dia TNI, mau dia polisi, mau dia PNS, atensi dari Bapak Presiden itu harus dipecat. Apalagi kita masyarakat, macam mana juga
barang segini harganya kita beli kue-kue di pasar, Pak, udah berapa banyak? Segini bayarnya. Maaf cakap sebesar tai hidung ya. Segini 1 juta, Pak. Untuk apa gitu? Kan sangat disayangkan. Mungkin beberapa hari kemarin dengar tadi kan, saudara kita mencoba-coba hadiah, dikembangkan dalam polybag, dipindahkan, dibesarkan, dipanen, dipakai dan dijual. Mungkin belum dengar kan? Tetangga desa. Ya, kalau bisa saya minta jangan dari kita dulu yang menjadikan contoh kan? Dari kita dulu, kita yang makan gaji dari pemerintah, dipercayakan sama pemerintah untuk menduduki satu jabatan itu. Ayo sama-sama kita perang. Kalau ada nanti masyarakat yang mencurigakan, kabarkan ke kita. Wah, ini Pak, ada orang mencurigakan, koordinasi kita mau tuh malam, pagi. Jangan segan-segan. Benar, apalagi orang itu asing yang nggak pernah kita kenal, yang nggak pernah kita lihat, kan banyak. Kita di transit, Pak, transit dari sini. Percaya sampai ke bawah, tempatnya semua. Makanya tadi saya pesankan kepada kepala desa, anggarkan sedikit untuk pengecekan urin seluruh perangkat desa, baik itu kaum kasih lorong tua pemuda. Untuk apa? Suatu saat nanti warganya kena, suatu saat nanti pejabat aparatur desa yang kena, kepala desa sudah berbuat dari hal yang paling kecil, udah cek urin berkala, terserah mau 3 bulan sekali, mau 2 bulan sekali. Kita tidak bisa menunjuk seseorang itu bagus dari enggak narkoba, tidak bisa Pak dengan kacamata, betul nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak akan bisa. Oh, saya kapolsek nggak narkoba, nggak bisa. Kita buktikan dengan tes urin, baru dia 100% bersih dari narkoba. Nggak mahal alatnya. Karena kenapa? Ini udah saya buat di Labuan Haji Barat, 16 desa sana. Semua tahun kasih lorong, semua saya cek urinnya. Nggak lama sekian detik keluar langsung dia pemakai atau tidak. Mana tahu nanti ke depan ini sebagai pegangan kepala desa, sedikit sebagai wanti-wanti sama kepala desa. Kalau nanti ada warganya atau aparatur desanya yang terlibat, ditanyakan penyidik, ada nggak kepala desa menganggarkan sedikit untuk cek urin kepada kaum desanya? Nggak ada. Rugi negara kasih biaya yang begitu banyak. Karena kenapa? Pertanggung jawabannya jelas. Kita beli alatnya, kita foto kegiatannya, kita berikan sampelnya, kita bikin pertanggungjawaban. Betul nggak? Mudah, karena harganya nggak mahal. Saya rasa 2 juta ya cukup untuk kau kasih dulu. Dijadikan pengalaman buat kita. Jadi nanti mana tahu ke depan kau kasih yang udah pernah mungkin berkenal dengan teman baru, dengan kawan-kawan baru. Ayo coba-coba. Memang kita nggak mau. Mulainya cuma, yuk gratisan dulu yuk, coba ya Pak. Mulainya seperti itu, gratisan dulu. Setelah kita pakai kok enak gitu, udah mencari kita, udah lalai dengan itu. Terakhir istri-istri atau barang-barang rumah dijual semua. Itu memang kenyataan, itu pengalaman. Saya tugas dan saya lihat sendiri banyak kejadian seperti itu. Ini untuk menjaga-jaga kepala desanya, menjaga-jaga aparatur desanya agar jangan terlibat ke narkoba. Sangat-sangat disayangkan banget, sangat-sangat dirugikan gara-gara hal yang kecil. Karena kalau sudah kecanduan, apapun yang ada di rumah, apapun yang ada sama kita, kalau belum kena itu rasanya belum lah. Tapi kalau sudah kena, udah tenang lagi pikirannya. Besok habis lagi, cari lagi apa yang ada di rumah dijual. Benar, maaf cakap Pak, itu apa yang ada di rumah habis. Jangankan kita cuma dari hasil petani dan gaji aparatur, yang pegawai, anggota dewan, siapapun dia habis. Karena barang itu kecil sekali, harganya jutaan, sekali pakai habis. Tapi sekarang kita coba hidup pola hidup sehat. Saya yakin Pati Raja ini baik-baik semuanya. Amin. Gak ada yang berurusan atau coba-coba memakai. Saya yakin dengan kita contohkan sama desa lain, kita jaga desa masing-masing aja. Terima kasih kan.
kalau desa lain biarlah kepala desa yang pikir. Karena kenapa? Kepala desa tidak bisa lepas badan atau lepas tangan, tetap dipanggil, dimintai keterangan, betul kan? Karena dia orang yang dituakan, walaupun sebagai saksi tetap dilibatkan sebagai keterangan nanti bahwa membenarkan yang bersangkutan itu domisili di desa tersebut. Kepala desa tidak bisa buang badan dia, tidak bisa lari kemana-mana, karena dipercayakan sama cara masyarakat, dituangkan untuk mengambil keputusan di desa tersebut. Itu Pak, apa namanya, bukan tanggung jawab saya, tidak bisa. Makanya saya sampaikan seperti ini, jangan nanti terjadi di desa kita, apalagi di kampung kita ini. Dan selanjutnya untuk masalah tugas tadi Pak, untuk tugas di tahap 2023 ini, ayo kita koordinasi harus solid, bekerja sama. Sekdes juga nanti harus berperan mengarahkan koordinasinya. Ayo apa-apa yang menjadi program, ayo diprioritaskan dari sekarang. Mana-mana yang menjadi skala prioritas dikedepankan, mana-mana yang nggak terlalu penting ayo ditinggalkan dulu. Jadi tidak ada hal-hal yang tertunggak. Benar, apapun nanti yang tidak tahu ayo koordinasi kita Pak. Misalnya di masalah aturan, ayo koordinasi sama kita, jangan ragu-ragu. Lihat saya sini itu tetap muka, biar kita dekat. Tidak ada lagi batas nanti ketemu di jalan lorong koordinasi. Ayo Pak ngopi, ayo. Nggak mesti bukan desa saja, mesti kecil-kecil aja yang ngopi. Kami gampang kan seperti itu. Kan nggak ada batas. Insya Allah ada adik kita, abang-abang kita yang di Barat kemarin sampai sekarang masih ngopi. Baca kemana Pak ngopi yuk, ayo. Benar. Lo tingkat lorong berani nggak ngopi saya? Bayangin, segitulah kedekatannya. Dan rokok saya berani diambil satu. Rokok semacam itu. Segitulah dekatnya. Kalau kita nggak dekat nggak berani. Percayalah, saya Pak, insya Allah nilai ta'ala orangnya seperti ini. Seperti ini adanya, seperti ini ya saya sampaikan. Mungkin karena yang baru kenal mungkin ragu, tapi mungkin yang sudah kenal saya, inilah saya seperti ini. Apa yang bisa saya bantu dan saya bantu. Apa permasalahan nanti yang nggak bisa selesaikan, kita selesaikan sama-sama. Ini menjadikan prioritas buat kita. Jangan ada lagi kesan Kapolsek itu menakutkan. Pak, abang-abang saya, jangan ada lagi kesan itu Kapolsek Poli itu menakutkan. Ngeri kita kata itu sama Kapolsek. Jangan. Saya seperti ini orang. Di mana-mana ketawa, kerja. Di mana-mana ketawa, di mana-mana ngopi. Nggak mesti ke kantor Pak, ngopi di warung. Ayo, ngopi di mana boleh. Nggak ada masalah. Ya masih seperti ini orangnya. Karena jabatan itu kan cuma sesaat, titipan, bukan warisan orang tua. Gak mungkin warisan orang tua saya di Sumatera saya bawa ke sini, kan gak mungkin. Logikanya saja. Saya bisa seperti ini pun karena mungkin doa bukan saudara-saudara kita yang ada dipanggil. Percaya, orang disibukkan dengan beli ini beli itu, saya belajar kuliah. Orang disibukkan dengan mobil, saya tetap belajar kuliah. Yang ada satu Pak kata Supra di 2000 sampai sekarang masih ada. Itulah benar bolak-balik pada cek kereta Pak untuk mengejar prestasi. Benar. Bayangin saja. Macam mana juga kita harus sombong. Ayah saya petani di Medan. Bukan petani di Sumatera tuh Pak hebat. Pertamina udah berusaha petani Pak. Saya Jawa Trans dari Semarang. Dikirim sama Pak Soeharto dulu orang tua ke Medan, tinggal di kebun, buka lahan, ditanamlah sawit, ditanamlah tembakau deli, ditanamlah karet, kerjalah sama PDPN Nusantara namanya. Saya lahir di Trans, bener. Lahirnya di Numpang Pak di Sumatera, darahnya Jawa asli, mamanya Semarang, ayah juga Semarang. Kalau pada ke Jawa Tengah, saya sih orang Jawa Tengah. Cuma lahirnya numpang di Sumatera. Bener Pak. Gimana saya harus sombong? Mama insya Allah nggak tahu baca tulis. Bener Pak. Kalau tanda tangan itu jempol, nggak pernah malu saya. Mak tanda tangan sidik jari ya jempol. Ayah apalagi disibukkan dengan kerja. Kebetulan dua-dua terikat kerja sama PTPN. Jadi mama pun jadi kepala rumah tangga, ayah juga seperti itu. Tidak ada batas. Saya 8 bersaudara. Bayangin Pak.
8 bersaudara, 6 laki-laki, 2 perempuan. Hasil dari Jumat Guru PTPN. Kenapa saya bisa seperti ini? Enggak ada hal yang nggak mungkin banget. Makanya kita nggak bisa sombong. Macam mana sombong Pak? Gitu kita mau hebat, mau sok-sokan, ternyata orang tua wajah kita. Orang tua kita yang baca tulis nggak tahu, bapak kita juga baca tulis nggak tahu. Kenapa anaknya bisa? Saya termasuk bangga dilahirkan sama orang tua yang baca tulis nggak ngerti, yang nggak pernah duduk di sekolah. Insya Allah kita bisa dengan belajar terus dan belajar. Insya Allah juga kita bisa. Dan nggak dilahirkan juga, walaupun orang tua kita tidak tahu baca tulis, nggaklah bodoh-bodoh. Kalau kita mau belajar, kita mau kuliah, kenapa enggak? Bukan kan polisi ini terus udah jadi polisi nggak bisa, sama. Statusnya sama kayak mahasiswa semua. Belajar juga, kuliah juga. Bayangin bolak-balik dari sini pada Aceh untuk ngejar itu S1. Sama juga. Sama kayak manusia, adik-adik kita yang kuliah normal, kita juga normal juga. Bayangin. Segitulah perjalanan. Makanya saya tidak bisa sombong. Ingat gimana orang tua kita. Bukan saya mentang-mentang dari Sumatera itu hebat. Ya, di Sumatera itu diterang. Makanya juga Ujang Sumat, Putra Jawa, Sumatera. Sampai saat ini orang tua juga masih terikat di Sumatera. Tapi insya Allah dua-dua sudah dipanggil sama Yang Kuasa. Dan kami juga 8 bersaudara sudah kelar semuanya. Udah berkeluarga semua, udah punya cucu semua, pada dari haji. Tapi insya Allah dua-dua udah kaya lagi, udah yatim-piatu. Dilahirkan saya 1 lagi polisi, 3 tentara. Apa nggak ada saya? Insya Allah dilahirkan sama beliau. Walaupun beliau tidak ada kesakitan di kebun. Kalau mungkin pernah ke Babaron, tinggal dengan rumah yang panjang di kapling seperti itu saya tinggal. 1 kamar cuma untuk ayah. Kita tinggal udah 1 lesehan seperti tidurnya. Kayak ikan lagi dijemur tuh Pak. Seperti itu dulu waktu kecil-kecil. Habis kamar cuma 1 kamar di situ dapur juga. Insya Allah kami juga bisa besar seperti ini dari mereka. Kita optimis, kita sadar diri bahwa orang tua kita nggak mampu, orang tua kita tidak punya, yang kita kendor. Kan? Makanya saya tengok di sini banyak kesempatan anak-anak kita, adik-adik kita turun termotivasi. Benar. Jadilah doa umur saya. Saya ngomong buka gember, boleh tanya istri saya. Saya nggak pernah malu dilahirkan sama orang tua yang kesusahan, orang tua yang nggak punya, tapi dilahirkan kan bisa jadi manusia, jadi abdi negara. Abang kandung saya bisa jadi aparat, saya juga tidak bisa menduduki seorang kapolsek walaupun bersifat sementara. Kayak mana nih Pak kan? Keadaan memang seperti ini. Yakin pada diri sendiri bahwa inilah kita adanya. Kita tidak pernah ditamatai, oh karena hebat bapaknya mungkin punya harta. Macam mana Pak? Terang, tinggal kerja sama PTPN. Mungkin yang udah tua-tua tahu ya Pak ya? Tahu Pak kan? Numpang 1 blok sepanjang kayak kereta api dipotong-potong. 1 kamar udah situ semua di situ. Panggung lagi. Biar gak dimakan ular Pak kan? Kayak kaki rumahnya. Bener. Ini yang saya rasakan Pak. Sekolah jalan kaki jauh bener. Baru sampai ke sekolah. Kadang-kadang sepatu sampai 1 bulan hancur. Tapi insya Allah dengan kami termotivasi, kami belajar dan agama kami juga bisa sukses. Orang tua pun bangga ya. Banyak warna Pak di rumah. Dipasang foto-foto orang tua kita. Walaupun diterang, inilah kami. Kadang-kadang orang nggak percaya. Itu anak siapa? Anakku kata orang tua di waktu orang tua masih ada. Datang temannya dari kebun sebelah. Kadang-kadang berblok-blok. Ini anak siapa? Anakku katanya. Nggak yakin orang. Padahal dia anaknya 8 bersaudara, 6 laki-laki, 2 perempuan. Di bawah saya perempuan 2. Berarti ke atas saya laki-laki semua. Bayangin kan? Bisa bayangin kalau 8 orang makan ya. 1 kena ada sih. Bayangin kan? Kalau kecil-kecil dulu, masa-masa SD, SMP kan lagi buat makan tuh. Itu kalau masak pakai dandang, kalau orang Jawa bilang pakai dandang yang besar besar tuh, yang dipakai tungku, yang ada saringannya itu. Kalau pakai kalau kecil itu nggak cukup, anak saya tidak ya. Oke, dandang besar itu. Ini sebenarnya sebagai inilah diri saya. Dengan diri seperti ini, saya sampaikan saya tidak juga malu
menjadikan motivasi hasil kepada abang-abang saya untuk anaknya. Kita seperti ini, kalau bisa anak kita jangan seperti ini lagi. Orang tua seperti ini, kita jangan seperti ini lagi. Melebihi harus lebih tinggi. Kenapa bisa? Harus termotivasi pada diri kita. Ajarkan pada anak kita belajar disiplin. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita harapan itu ada di depan mata kita. Insya Allah kita bisa kok. Dulu 2017 saya sekolah, saya sampai 1000-an lebih. Pengiriman dari Singkil, Subuh Salam, Tapak Tuan, Abdiyah, Nagan, Labu, Calang sendiri ya. Kok bisa? Makanya doa dari orang tua. Ada saya sampaikan kepada orang tua, Mak, saya mau sekolah, doain. Tapi saingannya banyak. Berapa orang yang daftar? Hampir 1000 lebih, Mak. Enggak apa-apa. Walaupun 1000 yang daftar, kalau satu yang diterima, kamulah satu orang. Insya Allah saya orangnya. Sendiri ya, Pak. Tunggal saya di sini. Boleh tanya sama adik saya di sini. Saingannya begitu banyak. Kenapa bisa gitu? Saya termotivasi. Orang sukses kenapa saya enggak? Orang bisa, saya enggak gitu. Saya buktikan kepada waktu saya di Polres Asia, saya buktikan kepada saya ini saya di Polres Asia, senior saya. Dan pada masa itu juga saya paling junior gitu. Pengiriman dari Asia 20 sekian orang. Saya yang paling anak bawah kemarin itu. Lainnya abang kita semua tahun 90-an jadi polisi. Saya tamat sekolahnya 2002. Jadi polisi 2003. Dia jadi polisi, kita yang masih sekolah gitu. Tapi insya Allah Pak bisa. Iya kan? Tahun 98, 97, 96 saya ingat kita waktu sekolah. Dia jadi polisi, kita masih sekolah gitu. Tapi insya Allah kita yang paling junior usianya, kita yang selamat, kita yang diloloskan sama Allah. Yang berkat sama, berkat perjuangan kita juga, tidak lupa dari doa sama orang tua. Ingat sekali, walaupun itu 1000 yang mendaftar, kalau satu yang diterima kata orang tua, mama yang bilang itu, ingat kali, itulah kamu satu. Sampai doa ya, saya merinding. Mengenai kata-kata itu teringat sampai mati sama saya. Benar. Walaupun 1000 yang mendaftar, kalau satu yang terima, kamulah satu orang. Benar. Nyatanya seperti itu. Berat Selatan bisa saya pegang sendiri, susah Pak. 1000 satu ya, benar nggak mungkin. Kan seperti itu. Bisa bayangin nggak? Nggak usah bayangin Pak ya. Ya Pak. Ya Mas kan, nggak usah bayangin kan. Makanya waktu 33 tahun saya udah jadi Kapolsek. Waktu 3 tahun di 10 sudah menjabat Kapolsek. Insya Allah kesempatan itu pertama saya diberikan sama Allah, bisa saya laksanakan. Kenapa saya cerita tadi kelas sedikit, itulah pengalaman. Tidak ada hal yang mungkin. Dari ini juga kita, seperti apapun kita, begitu juga kepala desa, tidak boleh semena-mena. Jabatan itu cuma titipan sementara, bukan warisan. Apapun yang menjadi komitmen, ayo sama-sama. Jangan seolah-olah kita jadi kepala desa ini sudah menjadikan wah semua. Begitu juga Kapolsek. Jangan menjadikan Kapolsek ini menjadikan suatu kekuasaan yang ada. Insya Allah jabatan ini sebagai amanah bisa membantu masyarakat dan menyelesaikan solusi. Mungkin dari saya ini aja sebagai penyelenggara. Sekali lagi kepada abang-abang atau bapak saya di sini, jangan segan-segan. Ayo kita bangun manggil ini khusus desa Raja, sukses dalam pelaporan, solid dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Satu lagi, kalau bisa saya pesankan kepada kepala desa, aktifkanlah desa ini, buat baju seragam, buat program, anggarkan dananya. Ayo hari ini bikin sampai tiket, jadi hidup untuk pelayanan masyarakat. Jangan sebagai tameng saja, ada perlu baru hidupkan, mau nggak udah hidupkan. Boleh kita bertamu ke Aceh Selatan, boleh. Selatan yang cantik, bener. Senin Selasa apa bajunya, Rabu Kamis apa baju, dan Jumat batik, bener. Boleh kita nilai banding nanti kalau kita ke sana dari mulai Kutatri, boleh lihat seragam sekali, cantik sekali. Jadi dampak perform kita itu dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Bisa kan? Usahakan. Saya sampaikan kepada kepala desa, ayo kita semarakkan, kita buka pelayanan di kantor desa ini, ciptakan ide-ide baru dan anggarkan untuk baju keseragaman kaum ngasih lorong. Ya Pak, nampak keren ya kan? Bermutu pun cantik. Ini
desa saja sedih saja. Yang lain kan pingin juga baju coklat seperti yang ini ya. Baju putih-putih, cantik Pak, baju batik. Betul nggak? Setuju nggak Pak? Setuju nggak? Seperti itu kita buka, kita buat hidupkan kantor desa Pantai Raja ini sesuaikan. Karena kenapa? Jangan nanti kita harap Pak, kita digaji pemerintah untuk melayani masyarakat. Buka saja dari jam 9 atau setengah 9 sampai jam 12. Itu sudah alhamdulillah. Kalau bisa nanti balik lagi jam 2 sampai jam 4 baru sempurna kita. Gaji kita yang kita makan pun halal. Kalau enggak rugi nanti. Jangan apa. Mungkin kalau masalah agama saya masih kurang, cuma masalah tanggung jawab dan pekerjaan tadi tergantung sama diri kita masing-masing. Betul nggak? Ya, kalau apa yang kita diberi sama pemerintah tidak sesuai apa yang kita kerjakan, itu tanggung jawab sama kita. Betul nggak? Nah sekali lagi, ayo kepala desa, kita hidupkan kantor desa ini, kita semarakkan, kita bikin jadwal piketnya satu hari ini siapa yang kerja di sini dan standby. Besok begitu juga lagi. Kalau kepala desa wajib setiap hari datang di sini apa mau surat-surat yang diteken, apa-apa yang menjadikan program langsung dirapatkan. Jangan kayak mati suri, itu ada kegiatan kita tutup lagi, buka, semarakkan. Ya. Mumpung ada saya, ayo. Saya suruh di sini, ayo. Ngopi di kloset di kantor desa, ayo. Jangan segan-segan. Undang kami. Saya segelas kopi aja alhamdulillah kali ini, benar. Iya Pak. Udah inilah suara rezeki saya hari ini. Seperti itu. Jangan segan-segan. Setuju ya? Saya minta nanti ke depan dari sekarang akan apa kesepakatan bajunya. Selaku hari Senin sama Selasa, yuk saya lihat, saya cek di seragam semua. Nanti Rabu Kamis apa seragam, Jumat nanti apa seragam. Cantik bener. Buku di sini pun apa cantik sekali bener. Berwarna dia dibandingkan kita dengan baju bebas, betul nggak? Benar kan? Itu maksudnya sebagai kan ide atau motivasi kepada kepala desa. Nggak banyak kasih bakalnya, ayo kamu jawabkan jahit masing-masing. Kalau bisa ada anggarannya sekalian jahitkan, ambilkan ukurannya. Udah, nanti bawahnya pakai kepel kain, atasnya baju apa, tangan panjang boleh, tangan pendek boleh, mungkin seragam. Semua memakai seragam, kita foto di depan cantik kali bener. Boleh lihat nanti kalau main-main ke apa namanya kru baru ke sana, udah mulai pantun pantun robe, putri. Nggak ada atau kasih itu pakai baju remang ini, nggak ada. Bener. Coba lihat, sekilas aja lewat nanti cantik kali bajunya. Kita desain aja sebagai motivasi. Mudah-mudahan nanti ditanggapi sama saudara kita ini. Nah, jadi untuk keseragaman, untuk kekompakan kita, untuk kesolidan kita di Desa Pantai Raja ini semua ke depan, semua programnya berjalan lancar, tidak ada kendala. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.